Baik, perkenalkan nama saya Gede Slamet Saputra, NIM 18011098, kelas 6B reguler sore. Di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen pada LPD Desa Adat Tamblang. Materi yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Manajemen informasi merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemerolehan informasi, penggunaan informasi seefektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi pada waktu yang tepat menurut McLeod pada tahun 1998. Sistem informasi manajemen mempunyai pengertian sebagai suatu metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen, yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi yang bersangkutan dapat dilakukan seefektif mungkin. Menurut standar JAF pada tahun 1991. Definisi sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software komputer, prosedur, pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Menurut McLeod, sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai membentuk suatu entitas organisasi formal perusahaan atau sub-unit di bawahnya. Informasi menjelaskan perusahaan mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa datang. Informasi tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari model matematika. Informasi digunakan oleh manajer atau non-manajer dalam perusahaan saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang mampu memberikan informasi yang canggih dan cepat kepada seluruh bagian untuk memanage suatu organisasi agar tetap eksis. Kecenderungan utama dalam sistem informasi manajemen adalah ke arah pengembangan kemampuan yang dimasukkan untuk menampung penyesuaian terhadap perubahan organisasi yang cepat. Oleh sebab itu, pimpinan harus membuat keputusan dengan cepat dan terutama memperpendek waktu antara munculnya masalah manajemen dengan munculnya pemecahan yang memadai. Menurut Ibnu Samsi pada tahun 2000 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan. Menurut Zulkifli Amsyah pada tahun 1997 menyatakan bahwa SIM merupakan cara-cara mengelola pekerjaan informasi dengan menggunakan pendekatan sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Menurut Jogianto pada tahun 2005, sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Materi yang kedua yaitu komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen menurut Susanto pada tahun 2004, komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Dalam konsep
konsep sistem informasi manajemen yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan sub-unsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi manajemen yang berkualitas. Unsur-unsur tersebut juga disebut sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Adapun komponen sistem informasi manajemen menurut Susanto pada tahun 2004 yaitu 1. Hardware atau perangkat keras, peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Kedua, software atau perangkat lunak, kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada komputer. Yang ketiga, brainware, sumber daya manusia yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen. Yang keempat, prosedur, yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kelima, basis data, yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan proses pencairan informasi dan jaringan komputer dan komunikasi data. Materi yang ketiga yaitu peran sistem informasi manajemen. Informasi dan relasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam perjalanan bisnis. Informasi yang baik dan teknik negosiasi yang memegang peranan yang penting dalam tumbuh kembang bisnis. Perkembangan dunia informasi, terutama dunia internet, telah membawa perubahan yang sangat besar dalam perkembangan bisnis. Tidak ada perusahaan ataupun organisasi yang sukses tanpa adanya informasi dan relasi yang baik. Dalam era globalisasi, mereka yang menguasai informasi dan melakukan upaya dengan cepat adalah mereka yang mampu meraih kesuksesan. Mereka yang mampu menguasai informasi ialah yang akan berkuasa. Hidup ini terus berjalan dan membutuhkan informasi yang cepat. Tidak ada yang bisa hidup tanpa sukses terhadap informasi. Begitu pula dengan para pebisnis atau pengusaha. Informasi adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan bisnis, ibarat tanaman. Informasi adalah air yang akan membuatnya hidup dan terus berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya informasi yang akurat untuk menjaga perkembangan, karena tanpa adanya informasi yang akurat, kemungkinan besar yang diperoleh perjalanan menuju kesesatan bisnis. Tanpa adanya informasi yang akurat, bisa saja keputusan yang diambil dapat menyebabkan kerugian bahkan kebangkrutan. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah banyak melakukan perubahan. Dari dulunya manual, sekarang sudah beralih pada sistem online. Dalam perkembangan dan kemajuan, lembaga yang membantu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa ini membutuhkan sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang akurat. Sistem informasi manajemen dapat dikatakan baik jika informasi yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi dan mampu memberikan kepuasan bagi pemakainya atau user, baik pihak eksternal maupun pihak internal. Dengan menerapkan sistem informasi secara tidak langsung, bahwa sudah menerapkan prinsip transparansi. Fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut. Pertama, mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua, untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, untuk meningkatkan suatu produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi.
Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Baik, adapun materi yang terakhir yaitu pengaplikasian sistem informasi manajemen pada LPD Desa Adat Tamblang. Semua perusahaan perlu menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer sangat tepat diterapkan pada perusahaan jasa seperti lembaga keuangan mikro atau LKM dan institusi publik lainnya. Salah satu LKM yang ada di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa yang sering disebut dengan LPD. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala LPD Desa Adat Tamblang, LPD ini sudah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam memproses dan mengelola data usahanya. Dalam penelitian ini, penilaian penerapan sistem informasi akuntansi siklus kredit pinjaman akan dinilai dengan 6 indikator, yaitu sebagai berikut. Baik, indikator yang pertama yaitu independensi data. Independensi data yaitu pemisahan data dari program-program aplikasi yang berkaitan. Independensi data memungkinkan perubahan dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Independensi data dicapai dengan menggabungkan antara database dan pemakai data. Karena independensi data, program aplikasi tidak perlu menentukan lokasi fisik struktur data yang diacunya. Program hanya perlu mengacu kepada elemen data yang diperlukan menurut nama saja. Indikator yang kedua yaitu standarisasi data. Standarisasi bisa juga disebut dengan konsistensi data. Setiap elemen data dalam database mempunyai definisi standar dan karena itu tetap menggunakan semua aplikasi yang menggunakan elemen data. Misalnya, elemen data yang mencerminkan jumlah penjualan hanya memiliki indikator yang ketiga yaitu integrasi data. Integrasi data adalah berarti adanya upaya menghindari pengumpulan dan penyimpanan item data yang sama di lebih dari satu tempat dalam perusahaan, sehingga memberikan jaminan keabsahan data itu sendiri pada satu tempat penyimpanan. Tidak seperti sistem yang berorientasi file, ada banyak pemisah dan ketidakterkaitan file akan menyediakan penyimpanan data terpusat untuk digunakan oleh berbagai user dan program aplikasi. Pembandingan dan penggabungan data yang biasanya terjadi dalam pemrosesan berorientasi file dapat dikurangi. Yang keempat itu waktu. Hal yang berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam hubungannya dengan permintaan pemakai untuk manajemen data adalah waktu. Data yang dimasukkan ke dalam database hanya dari satu sumber, disimpan hanya dalam satu lokasi dan siap digunakan oleh berbagai aplikasi dan pengguna. Waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam hubungannya mencari suatu data, melakukan input data, menangani transaksi. Indikator yang kelima yaitu keamanan data. Keamanan merupakan hal yang harus diperhatikan sehingga proses dari input sampai dengan output atau perolehan informasi akuntansi sesuai dengan yang direncanakan. Keamanan ini yang berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena bencana alam, tindakan disengaja, listrik maupun kesalahan manusia. Keamanan yang berhubungan dengan tingkat kemampuan sistem untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian buruk yang tak terduga. Yang keenam yaitu variasi laporan. Variasi laporan merupakan input atau yang dikeluarkan oleh sistem yang berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Hal ini tidak hanya mengenai bentuknya, tapi juga mengenai informasinya. Variasi laporan ini intinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern maupun ekstern. Baik, sekian pemaparan
materi dari saya. Dari materi tersebut dapat dibuat kesimpulan dan saran sebagai berikut. Kesimpulannya yaitu salah satu penerapan sistem informasi yang berperan penting dalam kegiatan operasional perusahaan adalah sistem informasi akuntansi yang berguna untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memelihara, dan mengolah data dalam proses transaksi akuntansi yang rutin sehingga menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, membuat laporan internal dan eksternal, merencanakan strategi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, dan membuat pengendalian internal. Hasil penerapan sistem informasi akuntansi, siklus kredit pinjaman memiliki peranan penting dalam kegiatan LPD Desa Tamblang. Peranan tersebut seperti input data yang dapat dilakukan hanya pada salah satu komputer karena sudah terintegrasi dengan efektif. Selain itu, pengolahan data transaksi yang terjadi setiapnya dapat diolah secara otomatis dan laporan keuangan atau output yang dibutuhkan oleh para pemakai informasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang diperoleh melalui 6 indikator, yaitu independensi, standarisasi data, integrasi data, waktu, keamanan, dan variasi laporan. Adapun sarannya yaitu bagi LPT Desa Tamblang, penerapan sistem informasi akuntansi siklus kredit pinjaman pada LPT Desa Tamblang sebaiknya tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai keintegritasan perusahaan dan juga untuk membangun citra yang lebih baik lagi di mata masyarakat setelah kasus yang pastinya memberikan tantangan bagi perusahaan dalam keberlangsungannya.